Gus Kausar marah besar, GP Ansor diacak-acak oleh manusia-manusia yang tidak tulus mengabdi untuk NU. Sehingga ketika mereka tak lagi berada dalam kepengurusan, kini mereka berusaha merusaknya dari luar. Kadang-kadang ono di antara kita itu kemudian tidak siap untuk diteruskan yang lain. Lek orang panggah dia semimpin orang siap, itu juga penyakit model ngono kuwi. Baru mulai beberapa menit atau beberapa jam kalau nggak salah, sudah datanglah segerombolan yang mengatasnamakan buzzer. Ini adalah pertemuan ya orang Ansor sendiri, orang Ansor yang sudah tidak di Ansor, maka mereka mantan orang Ansor lah ya, istilahnya senior. Tidak pernah dituangkan nama IKA, Ansor dan Banser. Kalau bukan pengurus struktural itu tidak boleh. Itu pikiran-pikiran yang kaku semacam itu, pikiran yang sempit semacam itu harusnya terbuka dalam era-era sekarang ini. Saya delok naik anggotamu. Kok ono moro-moro sing dhewe duwe acara dhewe, senengane ora melu arahan pimpinan, senengane kuwi duwe gawe dhewe, gawe atraksi dhewe. Ikhtatafat husyayatin. Ini akan sangat mudah dipengaruhi orang lain untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan tolol yang melemahkan jamiah ini. Kalau Anda sudah tidak sejalan dengan NU misal, mau keluar dari barisan NU, barisan Banser, barisan Ansor, silakan. Tetapi jangan sampai membuat nama yang sama. Lan aja sampai bola-bola Ansor, khususnya bola-bola Ansor Banjaran duwe watak kuwi. Polemik ditentangnya deklarasi Ikatan Keluarga Alumni GP Ansor yang sempat diwarnai kericuhan beberapa waktu lalu akibat adanya penolakan dari gerakan pemuda Ansor nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda usai permasalahannya. Hal ini tentu menjadi kesempatan emas bagi para pembenci-pembenci NU untuk dimanfaatkan menyerang NU dan GP Ansor yang selama ini memang sangat mereka musuhi itu. Hal ini terbukti dengan diberinya panggung si Said Utomo Ketua Panitia Deklarasi oleh media-media pembenci NU seperti channel Mibar Tubi, Ahmad Hosinuddin yang memang terkenal sebagai media pengasong khilafah yang selama ini tidak sejalan dengan NU sebagai bentengnya NKRI. Said Utomo sebagai Ketua Panitia Deklarasi kini mulai gembar-gembor tidak terima dengan penolakan GP Ansor dan Banser NU yang telah membubarkan acaranya kemarin yang dengan kurang ajar menggunakan nama GP Ansor tanpa berkoordinasi dengan pimpinan pusat GP Ansor. Hal ini jelas merupakan suatu bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh Said Utomo, mengingat dia pernah menjadi Ketua PC Ansor Pasuruan, namun kini ia tak lagi berada dalam struktur kepengurusan NU di tingkat manapun. Dan seperti kata Gus Kausar, Said Utomo ini nampaknya memang tergolong orang-orang yang dulu tidaklah tulus berkhidmah kepada NU, sehingga ketika ia tak lagi mendapat tempat dalam kepengurusan, ia pun berjalan sendiri sehingga sangat berpotensi merongrong wibawa organisasi. Fa innal qaum idza la'ibat ahwa'uhum wa tafarraqat qulubuhum fala yarawna lil manfaatil 'ammati mahalla wala maqama. Karena satu perkumpulan, karena satu komunitas, karena satu jamiah ini kok masing-masing kuwi duwe karep dhewe-dhewe, sing kae pengen nganan, sing kae pengen ngiwa, sing kae pengen ngalor, sing sitoke pengen ngidul, sing sitoke pengen ngulon, sing sitoke malah pengen murep. Wes to, fala yarawna lil manfaatil 'ammati mahalla wala maqama. Pastikan kelompok itu jelas bukan kelompok yang punya kesadaran akan kemanfaatan bersama atau kemaslahatan bersama. Seharusnya kalau dia itu organisasi profesional, ya ada surat tugas bahwa segerombolan itu ditugaskan dengan nama-nama jelas oleh pimpinannya untuk melaksanakan pembubaran dan sebagainya. Itu kalau memang organisasi itu benar. Tidak boleh ada istilah puri. Puri apa nih? Mau puri ini apa nih? Khidmah luar biasa, tapi ketika dilepas dari jabatannya karena selesai, mau belas atau ngantor atau nyetui atau kumpul-kumpul, enek ngono gini kan. Ya ora mesti kok duwe penyakit ngono kuwi ceritane piye? Kuwi sing marahi sapa, turunane sapa, ngono lho. Loh. Tidak bisa. Puri adalah tanda ketidakikhlasan kita dalam mengabdi. Tidak ikhlas dalam mengabdi, ketika mengabdi obsesinya hanya karena ingin dipandang, sehingga ketika ia tak lagi berada dalam struktur kepengurusan, ia pun tidak bisa menerima dan membuat organisasi tandingan yang justru berpotensi ditunggangi dan dimanfaatkan untuk dijadikan jalan kepentingan maupun alat untuk menghancurkan NU itu sendiri. Lihat saja orang-orang yang hadir dalam deklarasi itu, berbagai kepentingan sangat nampak jelas hadir untuk menunggangi acara yang membawa nama kebesaran GP Ansor tersebut.
mulai dari orang yang berambisi maju dalam Pilpres 2024, hingga nama yang sangat asing dan sangat tidak populer dalam NU, namun menjadi panitia deklarasi Ikatan Alumni GP Ansor. Bahkan ia menjabat sebagai Wakil Ketua PPKN yang merupakan singkatan dari Pergerakan Penganut Khitah Nahdien yang mengadakan acara tersebut. Tahu-tahu di tengah acara, yang mana saat itu acaranya kalau nggak salah sambutan dari Ketua DPD RI, Insinyur Haji Lanyala Mataliti, datang serombongan orang. Serombongan anak-anak lah saya pikir ya, anak-anak yang dengan teriak-teriak sudah dari luar, sudah dengan teriak-teriak nyanyikan lagu apa itu saya nggak tahu. Izinkan ayah, izinkan ibu, doakan kami berdoa. Lagunya itu seolah-olah lagu perang. Mereka datang dengan lagu perang gitu. Jadi nadanya bukan untuk nada apa ya, nada tabayun atau langsung. Menjabat sebagai Wakil Ketua Khitah Nahdien, namun ironisnya Cecep Yasin buta dan sama sekali tidak mengenal lagu kebesaran GP Ansor yang ia anggapnya sebagai lagu perang. Ini jelas menunjukkan bahwa acara deklarasi Ikatan Keluarga Alumni GP Ansor serta PPKN yang mengadakannya adalah berisikan orang-orang yang sangat tidak jelas dan sama sekali bukan merupakan warga Nahdien yang selama ini sangat militan terhadap organisasinya. Lagu kebesaran GP Ansor yang hampir seluruh warga Nahdien hafal di luar kepala, Cecep Yasin sama sekali tidak mengetahui lagu itu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi panitia sekaligus wakil ketua perkumpulan yang mengatasnamakan warga Nahdien tersebut? Siapa sebenarnya dia ini? Orang yang sama sekali tidak mengenal seluk-beluk organisasi NU, namun diangkat menjadi pentolan kelompok yang mengatasnamakan warga NU. Dari sini kita sebagai warga Nahdien bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap pembangkang-pembangkang yang mengatasnamakan NU, di belakangnya bisa dipastikan bahwa mereka sesungguhnya adalah musuh-musuh NU yang ingin menghancurkan NU melalui tangan orang-orang NU yang membangkang terhadap rumah besarnya. Maka persatuan dan kekompakan adalah kunci bagi kita warga Nahdien supaya rumah besar kita Nahdlatul Ulama tetap jaya meski jutaan badai menghantamnya. NU itu adalah organisasi terbesar, perkumpulan umat Islam terbesar di dunia. Sehingga ini berpotensi untuk orang punya kepentingan mengambil nama NU, nama Banser, nama Ansor, kepentingan apapun lah, mau kepentingan politik, mau kepentingan apapun lah. Nah, makanya aja sampai kemudian sama jadi generasi-generasi muda sing duwe watak model ini yang mudah dikompakkan. Bangun sebuah kesepakatan bersama, mana yang paling maslahat, mana yang paling manfaat untuk kita bersama, bukan untuk kepentingan masing-masing dari sampean-sampean itu. Bangun kekompakan serta persatuan, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan masing-masing pribadi, karena kepentingan pribadi akan sangat mudah ditunggangi baik untuk alat mencapai ambisi maupun ditunggangi untuk menghancurkan NU itu sendiri. Kebesaran NU sebagai bentengnya negara sangat mahal harganya jika harus digadaikan hanya untuk kepentingan dunia semata. Bagaimana menurut Anda?